Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang keterkaitan peristiwa sejarah di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Materi sejarah kelas 10. Sebelumnya kita bisa melihat peta konsep pada materi kali ini. Jadi kita bisa lihat, kita amati ya. Berawal dari peristiwa sejarah, kemudian bisa dipahami dari 3 sisi atau 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dan semuanya itu memiliki keterkaitan yang bisa memberikan kita sebuah pelajaran agar kita bisa menjadi lebih bijaksana. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan, karena sejarah tanpa manusia adalah sebuah khayalan. Sejarah itu merupakan pengalaman dari manusia dan ingatan manusia yang diceritakan, dan dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah, sehingga semakin jelas bahwa manusialah yang merupakan sumber dari sejarah. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan, pengulangan, dan juga perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan dari kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang berkumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar sehingga menjadi kota metropolitan. Di sini demokrasi berkembang mengikuti perkembangan dari kota tersebut. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan. Belanda meniru raja-raja pribumi. Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Misalnya menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1960-an, banyak terjadi aksi dan demonstrasi khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan peristiwa yang serupa terjadi pada tahun 1998, di mana karena demonstrasi besar-besaran dari para mahasiswa, maka Presiden Soeharto pada saat itu memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Berhubungan dengan konsep waktu inilah dikisahkan kehidupan Indonesia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini
untuk meraih kehidupan di masa mendatang yang lebih baik. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi di masa kini. Dengan kata lain, John Dewey menyarankan bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah masa kini. Ungkapan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan pada masa kini menjadi semakin jelas jika kita melihat situasi pada masa kini. Misalnya bencana banjir di beberapa kota di Indonesia. Apakah peristiwa itu berdiri sendiri terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu atau memiliki kaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat? Mungkin saja ada sebuah wilayah yang dahulu bebas dari banjir, tetapi pada masa kini menjadi wilayah yang rawan banjir. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini. Dalam kehidupan setiap manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, memiliki masa lalu yang tidak terhapus oleh waktu. Kejadian-kejadian tersebut tidak selamanya hadir sebagai sebuah kepahitan ataupun kebahagiaan. Namun demikian, masa lalu juga mampu menjadi motivasi sekaligus menjadi sebuah pembelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Alhasil, banyak di antaranya yang diunggah kembali sebagai bagian untuk pengingat agar tidak terlupakan. Singkatnya, sejarah sebagai kisah. Apa yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa? Sebagai peristiwa, sejarah merupakan realitas yang sekali terjadi dan tidak bisa berulang. Bisa jadi ada peristiwa yang serupa tetapi tetap akan berbeda melihat konteks ruang dan waktunya. Sebagai contoh, peristiwa revolusi Prancis 1789 merupakan momen yang menentukan Republik Prancis yang berdasarkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Namun tidak semua kejadian di masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah, karena ada 3 kategori yang harus dipenuhi sehingga sebuah peristiwa termasuk sebagai sejarah. Antara lain, unik. Suatu peristiwa memiliki kekhasan tersendiri yang tidak terdapat pada peristiwa lain. Yang kedua, berpengaruh besar. Suatu peristiwa yang mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup suatu kelompok baik secara nasional maupun global. Berikutnya, peristiwa yang bermakna. Suatu peristiwa mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan kelompok di masa selanjutnya, baik masa kini maupun masa depan. Belajar sejarah pada prinsipnya memberikan keasikan tersendiri. Namun banyak perbedaan sikap dalam mempelajari sejarah. Ada sebagian yang bosan dan tidak menyukai pelajaran sejarah karena dianggap hanya menghafal peristiwa-peristiwa penting baik yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri. Meski terkesan ribut dan membosankan, ada pula sebagian yang begitu menyukai sejarah karena bisa mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lalu. Terlepas dari suka atau tidak, belajar sejarah itu penting. Selain untuk melacak kebenaran sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan belajar sejarah juga bisa mengetahui asal-usul dari segala sesuatu. Sebab segala sesuatu itu memiliki sejarah. Sebut saja berdirinya negara Indonesia memiliki sejarah. Dunia memiliki sejarah. Peradaban manusia juga memiliki sejarah dan lain sebagainya. Apapun itu, inilah alasan pentingnya kita belajar sejarah. Manfaat sejarah lainnya antara lain dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis,
karena sejarah merupakan rentetan atau rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Dengan mempelajarinya, Anda akan dilatih untuk berpikir dan mengolah informasi. Belajar sejarah dan humaniora dapat menyulut imajinasi, sehingga mendorong Anda untuk berupaya mengumpulkan lebih banyak informasi. Tak hanya itu, pikiran Anda akan dirangsang untuk menganalisis dan mengkomunikasikan ide-ide secara efektif. Berikutnya, dengan sejarah bisa memberi inspirasi, karena sejarah mencatat banyak orang-orang hebat yang mampu membawa perubahan dan manfaatnya bisa dirasakan hingga saat ini. Berikutnya, tentang adanya relevansi antar peristiwa masa lalu dengan masa kini. Kalian pasti pernah mendengar ungkapan sejarah itu terulang, di mana peristiwa yang terjadi di masa lalu terjadi kembali di masa kini, meski kejadiannya sama persis atau hanya polanya saja yang hampir mirip. Kehidupan di saat ini, banyak orang yang memilih fakta tentang masa lalu untuk membuktikan peristiwa yang terjadi saat ini. Hal ini tak ubahnya dengan menempatkan peristiwa saat ini dalam konteks sejarah. Artinya, solusi atas permasalahan pada masa lalu bisa saja digunakan untuk solusi sebuah kejadian atau peristiwa di masa ini. Yang berikutnya, dengan sejarah dapat mendorong kemandirian berpikir. Ketika membaca buku-buku sejarah atau mendengarkan cerita tentang sejarah, kita akan berimajinasi dan membayangkan setiap adegan demi adegan dari cerita sejarah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belajar sejarah dapat mendorong kemandirian dalam berpikir. Tak hanya berkomunikasi satu arah, dalam komunikasi dua arah seperti diskusi sejarah juga akan memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan dan juga ide-ide. Sejarah juga dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran budaya. Dunia yang demikian luas ini memiliki perjalanan sejarah yang berbeda. Dengan mempelajarinya, kita akan mengetahui perkembangan peradaban dan menyadari perbedaan budaya di setiap suku, bangsa, dan juga negara. Belajar tentang sejarah budaya yang berbeda memungkinkan kita untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang alasan setiap orang di masing-masing suku atau negara untuk melakukan perbuatan tertentu. Dengan sejarah memungkinkan untuk belajar dari masa lalu. Pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan tersebut agaknya relevan dengan manfaat dari belajar sejarah, di mana dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat diambil suatu hikmah atau pelajaran untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik. Dengan belajar sejarah, kita mengetahui hal-hal positif dan juga negatif dari sebuah peristiwa yang terjadi, mulai dari pemicu, cara mengatasi dan juga menyelesaikannya, hingga dampak-dampak yang ditimbulkannya. Dari sini bisa diambil suatu pelajaran agar peristiwa-peristiwa dengan dampak buruk, merusak dan merugikan dapat diantisipasi agar tidak terulang lagi di masa kini maupun di masa yang akan datang. Demikian penjelasan Bapak tentang hubungan peristiwa sejarah di masa lalu dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta manfaat dari belajar sejarah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.